Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Lurking di Instagram dengan dosen pembimbing Brina Herani oleh saya Putri Wulandari. Hari ini saya akan menjelaskan, dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar yang membelakangi saya memilih penelitian ini adalah pada tahun 2007 diperkirakan akan ada sekitar 6 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia, dengan Instagram menjadi platform yang mengalami peningkatan pengguna paling signifikan di Indonesia. Namun di balik pertumbuhan website ini ada tantangan besar yang dihadapi, terutama terkait dengan pemasaran melalui media sosial yang semakin populer. Meskipun pemasaran media sosial dapat meningkatkan exposure, traffic, dan penjualan, strategi komunikasi yang terlalu agresif dan tidak relevan dapat memicu kelelahan media sosial. Ini tercermin dari penurunan signifikan dalam keterlibatan merek di media sosial, khususnya di Instagram, dari tahun 2020 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan teori SOR untuk menjelaskan bagaimana pengaruh merek dapat memicu kelelahan media sosial dan dampaknya terhadap partisipasi pengguna. Rumusan masalah terkait, dalam konteks, penelitian ini adalah Instagram menunjukkan pertumbuhan pengguna yang paling signifikan di Indonesia melampaui Facebook, namun data dari Statista menunjukkan penurunan signifikan dalam keterlibatan merek di Instagram dari tahun 2020 hingga tahun 2002. Kelelahan yang dialami orang dewasa muda akibat penggunaan media sosial telah menyebabkan penurunan dalam waktu yang dihabiskan di platform, keterlibatan aktif, dan exposure terhadap merek. Yang ketiga, penelitian terdahulu belum ada yang menguji faktor-faktor lingkungan terkait merek dan kurang memperhatikan dampak kelelahan bermedia sosial terhadap keterlibatan dengan merek. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting. Yang pertama, apakah branded content overload memiliki efek positif terhadap kelelahan bermedia sosial pengguna? Yang kedua, apakah branded content irrelevant berpengaruh positif terhadap kelelahan bermedia sosial pengguna? Yang ketiga, apakah branded ads intrusiveness berpengaruh positif terhadap kelelahan bermedia sosial pengguna? Yang keempat, saya juga ingin menguji pengaruh kelelahan bermedia sosial terhadap perilaku lurking. Pesan ini memberikan kontribusi signifikan secara teoritis dengan mengisi celah dalam literatur tentang kelelahan media sosial terkait branding, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, dan menguji teori SAR dalam konteks ini. Dari sisi praktis, penelitian ini menyajikan wawasan berharga bagi pemilik merek dalam merancang strategi pemasaran digital lebih efektif. Hal ini meliputi cara menghindari masalah seperti branded content overload dan meningkatkan partisipasi serta interaksi pengguna, terutama di kalangan remaja hingga dewasa muda. Secara eee ruang lingkup, penelitian ini mereplikasikan dari studi Fernandes dan Olivia, judul Brands as Drivers of Social Media Fatigue and Its Effects on Users Disengagement: The Perspective of Young Consumer. Fokus penelitian ini adalah pengaruh merek terhadap kelelahan media sosial serta implikasinya terhadap partisipasi pengguna. Faktor-faktor yang saya amati mencakup branded content overload, branded content irrelevance, branded ads intrusiveness, dan kelelahan bermedia sosial. Data penelitian dikumpulkan dari pengguna Instagram di seluruh Indonesia melalui kuesioner daring yang disebarkan antara April hingga Agustus 2024. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait landasan teori. Dalam mempelajari pengaruh merek terhadap kelelahan media sosial dan implikasinya terhadap partisipasi pengguna, kita dapat merujuk pada teori SOR, stimulus, organism, dan respons. Teori ini terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama, stimulus atau rangsangan yang merujuk pada faktor lingkungan eksternal yang memengaruhi individu seperti konten merek yang sering muncul di media sosial. Yaitu ada dalam konteks penelitian saya adalah branded content overload, branded content irrelevance, dan branded ads intrusiveness. Yang kedua adalah organism, menggambarkan karakteristik internal individu seperti kognisi dan emosi yang dapat dalam hal ini yaitu adalah yang dapat dipengaruhi oleh paparan konten merek. Dalam hal ini adalah kelelahan bermedia sosial. Yang terakhir adalah respons. Respons adalah perilaku yang dihasilkan sebagai tanggapan terhadap stimulus, misalnya perilaku pengguna dalam merespon konten merek di media sosial. Dalam konteks ini, kita fokus pada fenomena seperti branded content overload, branded content irrelevance, dan branded ads intrusiveness yang dapat menyebabkan kelelahan bermedia sosial dan perilaku lurking pada pengguna. Penelitian ini menggunakan teori SOR untuk memahami pengaruh merek terhadap kelelahan media sosial serta implikasinya terhadap partisipasi pengguna. Selanjutnya ada literatur review. Yang pertama adalah branded content overload, adalah kondisi di mana pengguna media sosial merasa kewalahan atau jenuh dengan konten yang diproduksi oleh merek. Yang kedua, branded content irrelevance, terjadi ketika konten yang dibuat oleh merek tidak memberikan manfaat atau relevansi bagi konsumen pada saat mereka melihat konten tersebut. Yang ketiga, branded ad intrusiveness, merujuk pada tingkat di mana konsumen merasa terganggu atau terusik oleh konten bermerek yang pada akhirnya dapat menimbulkan perasaan negatif terhadap merek tersebut. Yang keempat, kelelahan media sosial adalah kelelahan emosional dan kognitif yang disebabkan oleh penggunaan media sosial yang berlebihan atau tidak memuaskan. Yang terakhir, pelaku lurking adalah tindakan mengamati atau membaca konten di platform daring tanpa berkontribusi secara aktif.
Dalam bagian ini, kita akan membahas beberapa hipotesis terkait pengaruh berbagai faktor terhadap kelelahan bermedia sosial. Pertama, berdasarkan penelitian Lee et al. Dan Guo, saya mengusulkan hipotesis branded content overload berpengaruh secara positif terhadap kelelahan bermedia sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa paparan berlebihan terhadap konten bermerek dapat menyebabkan pengguna merasa kewalahan dan akhirnya meningkatkan kelelahan bermedia sosial mereka. Selanjutnya, penelitian oleh Riddle dan Lee et al. Memberikan dasar untuk hipotesis bahwa brand content irrelevance berpengaruh secara positif terhadap kelelahan bermedia sosial. Konten bermerek yang tidak relevan dengan minat atau kebutuhan pengguna cenderung menyebabkan ketidakpuasan dan mengganggu pengalaman pengguna, mempercepat terjadinya kelelahan. Kemudian, seiring dengan peningkatannya belanja iklan digital di Indonesia, fenomena branded ads intrusiveness menjadi perhatian. Penelitian oleh Shelik dan Deer menunjukkan bahwa branded ads intrusiveness berpengaruh secara positif terhadap kelelahan media sosial. Iklan yang dianggap terlalu intrusif dan meningkatkan kelelahan pengguna dapat menyebabkan mereka menghindari iklan tersebut. Terakhir, saya mengajukan hipotesis bahwa kelelahan media sosial berpengaruh secara positif terhadap perilaku lurking. Pelatihan Lee dan Kim dan Park menunjukkan bahwa pengguna yang mengalami kelelahan cenderung lebih memilih untuk mengamati tanpa berpartisipasi aktif di media sosial sebagai bentuk strategi untuk mengurangi stres. Dan yang di bawah adalah model penelitian yang digunakan dalam studi ini. Model penelitian ini ditampilkan adalah hasil replikasi dari penelitian yang berjudul Brand as Drivers of Social Media Fatigue and its Effect on Users Disengagement: The Perspective of Young Consumers. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian di bab 3. Selanjutnya ada desain penelitian. Saya menggunakan analisis data kualitatif, ada non-constraint settings, one shot cross-sectional, survei skala Likert dari 1 sampai 5, dari sangat tidak setuju menjadi sangat setuju. Teknik pengumpulan data ada data primer, kuesioner melalui Google Form disebarluaskan secara daring dari 11 Juli hingga 27 Juli 2024. Data sekunder, jurnal, artikel, situs web, akses melalui katalog perpustakaan daring. Metode klasifikasi data, data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner akan diproses dengan pemberian kode, penguncian, dan penyuntingan untuk mengkategorisasikan data menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama adalah branded content overload, yang mengartikan mengukur sejauh mana pengguna merasa jumlah konten bermerek yang mereka temui di Instagram berlebihan. Yang kedua adalah branded content irrelevance, mengukur sejauh mana konten bermerek yang ditemui penggunaan di Instagram dianggap tidak relevan dengan minat, kebutuhan, atau preferensi mereka. Branded ads intrusiveness, mengukur sejauh mana pengguna merasa terganggu atau terusik oleh iklan bermerek di Instagram. Kelelahan bermedia sosial, mengukur tingkat kelelahan emosional dan kognitif yang dirasakan pengguna akibat penggunaan Instagram yang berlebihan atau tidak memuaskan. Perilaku lurking mengukur sejauh mana pengguna melihat postingan foto atau video dari merek tanpa memberikan komentar, like, atau share. Selanjutnya, populasi, penelitian saya yaitu adalah pengguna Instagram di Indonesia dengan sampel pengguna aktif Instagram berusia 18 sampai 30 tahun, mengikuti setidaknya 10 akun merek yang berbeda di Instagram, menggunakan Instagram setidaknya 3 jam dalam sehari, dan berdomisili di Indonesia. Metode pengambilan sampel, saya menggunakan non-probability sampling dengan purposive sampling. Ukuran sampel yang saya gunakan adalah, sesuai yang disarankan oleh Hare et al, yaitu 10 kali dari jumlah indikator penelitian, yaitu minimal 150 sampel. Selanjutnya ada bagian kuesioner, bagian pembukanya informasi penelitian seperti judul, tujuan penelitian, dan pertanyaan kriteria sampel. Yang kedua adalah profil responden, nama atau inisial, umur, domisili, tingkat pendidikan terakhir, frekuensi penggunaan Instagram, dan perilaku pengguna di Instagram. Ada bagian pertanyaan penelitian yang berisi item-item pertanyaan dari masing-masing kategori variabel yang diteliti. Dan terakhir adalah penutup, ucapan terima kasih atas partisipasi responden dalam mengisi kuesioner. Yang terakhir adalah teknik analisis data, saya menggunakan PLSM, platform untuk konfirmasi hipotesis yang diusulkan oleh Hare et al. Analisis ini, meliputi pengujian model pengukuran, outer model, inner model, dan pengujian hipotesis. Dengan pengujian model pengukuran, ada uji validitas, ada uji reliabilitas, dan pengujian model struktural ada R-square dan pengujian hipotesis. Selanjutnya adalah hasil penelitian dari penelitian saya. Yaitu adalah pertama adalah profil responden berdasarkan jenis kelamin, didominasi oleh jenis kelamin wanita sebanyak 54,8%. Selanjutnya adalah profil responden berdasarkan usia, didominasi oleh kelompok usia 18 sampai 24 tahun. Total 208 responden yang memenuhi kriteria. Selanjutnya adalah profil responden berdasarkan provinsi domisili, didominasi oleh DKI Jakarta sebesar 41,3%, dan profil responden berdasarkan, tingkat pendidikan akhir, didominasi oleh kelompok strata S1 dengan persentase 52,4%.
Selanjutnya, pengujian outer model, uji validitas. Yang pertama adalah validitas konvergen, menggunakan standar AV lebih dari 0,5 dan loading factors lebih dari 0,7. Semua indikator pertanyaan memiliki nilai outer loadings, lebih besar daripada 0,7 sehingga dapat dikatakan valid dan memenuhi kriteria. Dan hasil, AV-nya juga memenuhi aturan yang ditetapkan, yaitu adalah lebih besar daripada 0,5. Selanjutnya, ada menggunakan, AV dan akar kuadrat AV. Nilai akar kuadrat AV setiap variabel lebih besar dari nilai AV setiap variabel dalam penelitian, sehingga menunjukkan bahwa setiap variabel telah memenuhi uji validitas diskriminan melalui nilai AV dan akar kuadrat AV. Selanjutnya juga menggunakan Fornell-Lakers Criterion. Nilai kuadrat AV setiap variabel memiliki nilai yang lebih besar dari korelasi tertinggi dengan variabel lainnya, sehingga setiap variabel pada penelitian ini telah memenuhi uji validitas diskriminan. Selanjutnya dengan cross loadings, dari di penelitian ini, setiap indikator, memenuhi kriteria uji validitas diskriminan karena menunjukkan, nilai yang lebih tinggi daripada nilai cross loadings dari konstruk yang berbeda. Selanjutnya menggunakan uji reliabilitas dengan, Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 dan composite reliability 0,7. Dalam penelitian ini, setiap variabel telah memenuhi kriteria tersebut dan dapat diartikan bahwa seluruh variabel juga konsisten dan reliable. Ada juga model, uji model R-square, tabel di atas menunjukkan bahwa kelelahan bermedia sosial dapat dijelaskan oleh variabel independen seperti bandwidth content overload, bandwidth content irrelevance, dan bandwidth at interfaces sebesar 41,8%. Sedangkan perilaku lurking dapat dijelaskan oleh kelelahan bermedia sosial sebesar 21%, sementara 79% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Yang terakhir adalah uji hipotesis. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa 4 hipotesis memiliki p-value di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa semua hipotesisnya adalah terdukung. Uji hipotesis ini dilakukan menggunakan bootstrapping melalui Smart PLS 4. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran dari penelitian saya. Yang pertama kesimpulan, branded content overload berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelelahan media sosial. Branded content irrelevance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelelahan media sosial. Branded as interfaces berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelelahan media sosial. Kelelahan bermedia sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku lurking. Ternyata juga ada implikasi teoritis. Yang pertama, penelitian ini mengisi kesenjangan teori sebelumnya dengan mempertimbangkan faktor eksternal terkait merek dalam kelainan media sosial dan keterlibatan merek. Penelitian ini juga menjadi pedoman bagi studi lanjutan terkait pengaruh merek terhadap kelelahan di media sosial dan dampaknya pada partisipasi pengguna di Instagram. Meskipun teori SOR telah digunakan untuk meneliti penggunaan media sosial dalam memicu kelelahan media sosial di negara lain seperti Cina, Eropa, dan Amerika Serikat, penelitian ini memperluas penerapan teori SOR di Indonesia khususnya pada platform Instagram. Ada aplikasi manajerial yang pertama menggunakan konten kalender, menggunakan fitur mood match dan personalized feed, menggunakan ad harmony dan choose your ads experience, dan yang terakhir adalah menggunakan fitur mood boost interaktif. Selanjutnya juga, terkait keterbatasan penelitian dan saran, yang pertama, responden penelitian tidak sepenuhnya mewakili penggunaan Instagram di Indonesia. Penelitian selanjutnya bisa memperhatikan distribusi demografis responden untuk hasil yang lebih representatif. Yang kedua, potensi bias respon dapat mempengaruhi akurasi hasil penelitian ini. Hal ini dapat tanggulangi dengan gunakan penerjemah profesional untuk mengurangi bias respons. Yang ketiga adalah nilai R-square yang rendah menunjukkan adanya variabel lain yang berpengaruh namun tidak diteliti. Hal ini bisa disarankan penelitian selanjutnya menambahkan variabel kekhawatiran privasi untuk memahami lebih dalam faktor kelelahan media sosial dan perilaku lurking. Sekian dari saya, kurang mohon lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.